Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Baik, Sobat Kedan, podcastnya milik Karantina Medan. Berjumpa lagi dengan saya Fitri di sini. Kali ini kita akan bincang-bincang kembali seputar ini di hadapan saya ini sudah ada sebelumnya narasumber ya dari Badan Karantina Pertanian. Mereka adalah Ibu Silvana Desrega. Selamat sore Ibu. Sore. Selamat datang di podcast kami, podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Dan juga ini sepertinya sudah tidak asing ya di Karantina Medan. Ini bisa dibilang artisnya ya, karena beritanya itu sering bergema sesuai dengan namanya. Baik, narasumber kita yang selanjutnya adalah Pak Gema Putra dari Badan Karantina Pertanian Bagian Hukum dan Humas. Selamat datang Pak Gema. Selamat datang, terima kasih. Selamat datang kami ucapkan di podcast Kedan Medan, podcastnya milik Karantina Medan. Ini setiap ada bintang tamu kita kasih tahu dulu arti Kedan itu apa. Jadi Kedan itu artinya menurut bahasa Medan itu teman. Teman. Jadi podcast Kedan ini adalah merupakan sumber penyampaian informasi apa yang ingin kita sampaikan kepada sahabat-sahabat podcast Karantina Medan agar mereka mengetahui informasi seputar karantina khususnya dan topik-topik menarik lainnya. Seperti kemarin kita sudah podcast dengan tentang PMK, penyakit yang saat ini sedang menyerang hewan ruminansia. Nah, tapi kali ini bahasan kita berbeda ya Pak. Oke. Mereka ini adalah tamu kami dari Badan Karantina Pertanian Bagian Hukum dan Humas. Mungkin ini Bapak Ibu sekalian bisa ceritakan itu di Badan Karantina Pertanian ternyata ada bagian hukum dan humas. Sahabat podcast Kedan ini mengetahui kira-kira bergerak di bidang apa sih hukum dan humas, ruang lingkupnya bagaimana? Silakan Pak. Ya, terima kasih dan terima kasih juga Kedan. Iya. Kedan. Podcast Karantina Medan. Iya. Betul, menurut kata Mbak tadi di Badan Karantina Pertanian Pusat itu kita memiliki namanya bagian hukum dan humas yang mempunyai tugas dan fungsi dalam penyusunan, penetapan, koordinasian aturan baik dari undang-undang sampai turunannya. Serta ya seperti sekarang ini podcast Karantina Pertanian Medan ya kan memberikan informasi pelayanan untuk masyarakat ya termasuk humasnya lah ya kan. Nah jadi hukum dan humas itu selain aturan dibuat dan kita memberikan aturan dan informasi kepada masyarakat untuk lebih mengetahui apa sih aturan-aturan apa saja yang ada di karantina. Nah ya, gitu. Ibu ada tambahan? Itu aja. Nah, iya masyarakat kan bertanya ini. Yang tahu mereka kadang kita juga harus masyarakat karantina itu apa sih? Masih ada seperti itu Pak. Karantina itu apa sih sebenarnya apa aja? Apalagi ini sudah ada bagian hukum dan humas. Nah, kira-kira saya ingin bertanya kerjasama karantina dengan instansi terkait seperti kira-kira apa saja yang sudah Badan Karantina lakukan yang di bagian hukum dan humas? Yang jelas kan karantina ini kan mencegah penyakit keluar masuknya HPH kan PPK. Ya kan kita tidak bisa untuk berdiri sendiri. Sedangkan kita ada di pintu-pintu pemasukan seperti pelabuhan dan bandara. Di situ ada beberapa instansi yang bekerja di dalamnya yang mempunyai peran dan fungsi saling keterkaitan dengan lalu lintas media pembawa karantina yang akan dilalui baik melalui pelabuhan dan bandara. Jadi kita harus melakukan kerjasama dalam bentuk MOU atau nota kesepahaman untuk penguatan kawan-kawan serta dapat membantu lah kawan-kawan di lapangan dalam rangka pengawasan lalu lintas tersebut. Agar peraturan itu sampai ya Pak. Jadi kita perlu koordinasi ya Bu ya, sampai ke masyarakat, sampai ke lapis paling bawah tentang bagaimana peraturan perkarantinaan terkait komoditi mereka mau ngirim ekspor ataupun lainnya seperti itu ya Bu ya. Ini terkait ini kita bicara hukum dan humas, kita bicara undang-undang ya Pak. Terkait Undang-Undang 21 tahun 2019. Bagaimana rencana ke depannya seperti itu?
Ya, rencananya Undang-Undang 21 2019 turunannya jelas harus kita buat. Nah, sedang dalam proses turunannya, ya semoga di 2022 akhir ini paling lama sudah bisa kita punya turunannya berupa PP. Sekarang dalam bentuk draft RPP-nya. Masih draft RPP ya? Nanti semoga bisa disahkan dalam tahun ini untuk dapat memperkuat lah dengan Undang-Undang 21 2019. Asalnya kita Undang-Undang 16 tahun 92 ya kan, tentang karantina sudah revisi dengan Undang-Undang 21 tahun 2019. Jadi sudah masuk ke dalam dinamika yang ada sekarang, perkembangan zaman yang ada, kita harus lebih memperbarui ya kan. Jadi begitu Undang-Undang 21 2019 sudah disahkan, ya kita harus membuat turunannya, yaitu berupa RPP sama Permentan sama peraturan yang lainnya. Dan yang peraturan yang lainnya kira-kira sudah berapa persenkah rampung? Ya tinggal 10% lagi lah. 10% tahun ini selesai. Tahun ini insyaallah mudah-mudahan tahun ini selesai. Oke. Nah, kita bicara hukum lagi. Bagaimana kira-kira dalam sisi aturan hukum dalam rangka memfasilitasi ekspor? Sekarang ini kan gratis, kan 3 kali lipat ekspor. Itu gimana dari sisi hukumnya, Pak? Langkah-langkahnya apa saja untuk mendukung ekspor kita? Ya jelas kan, misi sekarang adalah mengenalkan produk pertanian kita ke negara luar, sehingga membantu para petani-petani kita untuk lebih giat dalam memproduksi. Nah, dalam segi hukum kita juga harus bisa memfasilitasi bagaimana para eksportir ini bisa lebih mudah untuk dapat mengirimkan barangnya, melalui lintaskan barangnya berupa produk-produk pertanian yang sesuai dengan aturan, baik di dalam negeri Indonesia khususnya ke negara tujuan maupun ke negara tujuan. Ya. Jadi kita memfasilitasi ya Pak ya. Ya, kita wajib memfasilitasi itu dengan sangat mudah. Jangan mempersulit ya kan. Karena ini namanya perdagangan bebas ke depan ini adalah kualitas dan kuantitas, dan kemudahan kita untuk dapat berunjuk gigi di dalam perdagangan bebas luar negeri. Ya kan, khususnya produk pertanian kita harus berkualitas ke depan, sehingga ya aturan-aturan harus kita lebih permudah, sehingga pengusaha-pengusaha dan bisa membantu petani, membantu petani ya, UMKM ya, seperti itu. Nah, tapi walaupun kita mempermudah, memfasilitasi, bukan berarti kita tetap kita harus melakukan tetap tupoksi kita harus bisa jaga. Karena gini, pengalaman saya ada kita podcast ini dengan salah satu ini ya. Jadi dia gini, kita tanya, Bu, bisa nggak minta tolong, misalnya nih ada kelengkapan berkas kita, kita nggak bawa, tapi harus jalan. Saya bilang kita membantu di sistem. Dia kalau ada permohonan misalnya berkas tidak lengkap kan dia nolak, tidak mau. Nah, kita membantu, tapi tetap harus menegakkan peraturan ini. Nanti kalau memfasilitasi wah. Iya, apalagi karantina kan jelas mencegah penyakit. Iya, penyakit sekarang sudah banyak penyakit masuk, ya kita harus benar-benar menjaga. Iya. Ya kan, jadi cepat, tepat, sehat. Cepat, tepat, sehat. Yo, tangan. Nah, kita ini petugas karantina ini, sobat podcast Kedan Medan, biar lebih mengetahui lagi bahwasanya petugas karantina tidak hanya di kantor, tapi kita juga ke lapangan, perbatasan, ke lapangan. Nah, kira-kira adakah perlindungan hukum kepada petugas karantina? Karena ini tidak hanya bersinggungan dengan kita bersinggungan dengan instansi lain, dengan pengguna jasa, dengan pihak ketiga seperti itu. Kira-kira bagaimana? Ini mumpung ada orang hukum ini kita tanya. Jadi jelas di dalam Undang-Undang 21 tahun 2019 serta nanti turunannya, baik RPP, Permentan dan lain-lain, kita akan mendepankan kecepatan pelayanan, juga perlindungan kepada pejabat karantina kita baik dimanapun, karena namanya teknik negosiasi hukum maupun pelanggaran hukum di lapangan itu wajib
kita lindungi petugas kita. Kita juga mempunyai beberapa sarjana-sarjana hukum di badan karantina yang sudah kompatibel, mereka memiliki peran serta dalam advokasi perlindungan kepada kawan-kawan di unit pelaksana teknis, khususnya kawan-kawan pejabat karantina di lapangan. Jadi kawan-kawan pejabat karantina selama itu sesuai dengan SOP laksanakan. Ya kan, tidak perlu takut siapapun yang akan. Berarti di lapangan ya, misalnya Anda bukan kebentok sih istilahnya apa yang miss seperti itu kan. Nah, jadi teman-teman tidak usah takut karena akan diberikan pelayanan dan perlindungan dari badan karantina dalam bentuk apa kira-kira? Peraturan, diterbitkan peraturan untuk membatasi gila-gila atau ada memang yang gimana? Itu dikaitkan dengan Undang-Undang Nomor 21. Dan kita juga punya di situ punya bagian advokasi. Jadi kalau misalnya ragu dengan aturan atau ada sekiranya kita tidak mengerti, ya silakan aja hubungin bagian hukum. Nah, ini sepertinya sangat perlu sekali bagian advokasi ini karena kan bisa jadi kalau kita di karantina kejadiannya bukan sekarang. Betul. Yang lalu nanti tiba ada kasus seperti dulu. Jadi kita balik-balik di aduh, nggak usah diceritakan. Iya, betul. Jadi sepertinya kejadiannya tidak sekarang gitu. Jadi akan datang. Seperti itu. Nah, itu memang sepertinya sangat-sangat diperlukan sekali ada advokasi. Ya, jadi itu di bagian hukum khususnya kami menekankan kepada kawan-kawan di unit kerja tidak perlu takut apapun, baik laporannya mau sekarang atau yang lalu atau bagaimana. Tetap kalau sesuai dengan SOP prosedur, ya kan silakan konsultasikan ke kami di bagian hukum. Ya kan, di situ ada saya sendiri, ada Pak Riko, Pak Chandra, ya sarjana-sarjana hukum dan Bang Ahyar yang sangat mungkin saya bilang kompatibel untuk mereka mengetahui lah dasar-dasar hukum apa, aturan-aturan apa, sehingga aturan-aturan itu kita buat selain untuk mempermudah masyarakat juga kita menjaga petugas kita, pejabat kita yang ada di lapangan. Oke, tepuk tangan dong untuk rekan-rekan. Aduh, itu kalau sudah ada seperti itu mungkin teman-teman di lapangan akan lebih gimana ya? Nyaman, tenang. Memberi kenyamanan dalam bekerja. Jadi rasa percaya diri. Iya, memberikan rasa percaya diri, Bu. Oh, ini kita kerja tidak sendiri walaupun kita di sini ada ya. Ya, tidak perlu takut lah. Sesuai dengan SOP-nya. Kerjakan sesuai SOP yang ada dalam melaksanakan perkarantinaan. Betul, setuju. Aduh, nah kemudian bagaimana upaya? Oh tadi udah ya, Barata dalam melindungi pejabat karantina di lapangan seperti itu berarti tadi sudah dijawab. Sudah. Nah pertanyaan terakhir ini kita jadi intinya nanti Badan Karantina Pertanian ini melalui bagian hukum dan humas yang akan mengawasi ya Pak ya. Artinya mengawasi ini mungkin ini ya mudah-mudahan jangan ada kena miss di seluruh PT seperti itu Pak. Ya jadi kita mempunyai sebenarnya dua dalam regulasi itu, yaitu ada di pusat KKIP kepatuhan. Ya, dia yang sekiranya akan mungkin berkeliling ke unit kerja ya dalam rangka memonitor aturan-aturan yang sudah ada terlaksanakan baik atau tidak di lapangan. Nah, apabila ada sesuatu atau apa hal yang ditemukan, ya nanti mereka berkoordinasi dengan kami di bagian hukum, sehingga yang paling jelas saya tekankan di sini adalah siapapun yang datang ke unit kerja atau siapapun yang melakukan pelayanan kepada pengguna jasa, jelaskan, lakukan secara humanis dan jelaskan sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga apapun itu kita akan tetap sesuai dengan prosedur, dan kami bagian hukum khususnya akan selalu melindungi apabila memang sesuai dengan peraturannya. Ya, nggak usah takut. Jadi nggak usah takut sampai ada ancaman dari si A, ancaman si B, ancaman si C, tidak perlu takut, karena tugas kami di Badan Karantina adalah melindungi kawan-kawan pejabat karantina yang melakukan pelayanan terhadap masyarakat yang dilakukan sesuai dengan SOP. Jalankan tupoksinya sesuai SOP. Betul. Sesuai dengan SOP dan peraturan yang ada di karantina. Sesuai peraturan yang berlaku, jalankan
tupoksi Anda, Bapak Ibu sekalian, Sobat Kedan Karantina. Jadi apabila Anda menginginkan informasi seputar bertanya-tanya seputar hukum tentang apa saja, kita tampung boleh di bawah ini. Dan kita punya regulasi kuarantin kan di websitenya. Silakan nanti dibuka di Barantan kan. Iya. Nah, di situ ada mau dicari aturan apapun di situ untuk tentang peraturan apapun karantina. Silakan dibuka ya Pak. Nanti kita jelaskan website Barantan di bawah ini. Baik, terakhir tentang podcast kita. Ini juga hukum. Boleh buat pernyataan tentang podcast kita, bagaimana masukannya? Ya, Ibu ini dan Pak Gumai. Luar biasa nih ya kan. Kiran, teman podcast Karantina Pertanian Medan. Nah, ini salah satu yang menurut saya harus ditingkatkan, kalau perlu sering ya, sehingga masyarakat ini bisa mengetahui apapun informasi tentang karantina khususnya di wilayah kerja Medan. Nah, memang podcast tujuan kita adalah untuk memberikan informasi ya. Ya, jadi edukasi kepada pengguna jasa atau siapa yang membutuhkan. Ya, mungkin kalau perlu nanti kita interaktif dengan pihak luar melalui apa kan gitu. Nah, atau bisa tanya jawab kalau dengan siapa misalnya kalau kita cari ya. Nanti mungkin kedepannya ini mudah-mudahan mohon doanya juga, dukungannya untuk podcast Kedan Medan. Mungkin agar bisa lebih maju lagi, harus lebih maju lagi, harus kreatif lagi, untuk memberikan informasi-informasi kepada masyarakat, Sobat Kedan, tentang seputar perkarantinaan ataupun lainnya yang berhubungan. Jadi masyarakat tahu ini karantina. Seperti itu. Betul. Nah, soalnya begini Pak, saya misalnya turun Bu kerja di mana, karantina. Dia tidak langsung familiar. Masih mending kalau dia bilang kerja di karantina, dia pakai masker nanti. Wah, ini ada penyakit nih kata dia kan. Di karantina 14 hari. Iya, di karantina 14 hari. Oke. Pak Gema, terima kasih waktunya. Sama-sama, saya juga terima kasih sudah berkenan mengisi podcast kami hari ini. Terima kasih juga. Baik, sahabat podcast Kedan Medan, podcast yang milik Karantina Medan. Demikian tadi perbincangan singkat kita dengan tamu kami, Bapak Gema Putra dan juga Ibu Silvana Siregar. Mereka adalah dari Badan Hukum dan Humas Badan Karantina Pertanian. Terima kasih kami. Mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung terdapat salah-salah kata. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi di podcast yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi